Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib dan insyaallah nanti salat isya rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman Islam yang sangat berharga ini. Semoga kita bisa mempertahankannya hingga akhir hayat kehidupan kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, kita sudah sampai pada iman kepada Rasul. Sekilas kita sampaikan sebagai pengantar bahwa iman kepada Rasul merupakan bagian dari apa yang kita yakini, bahwa dalam kehidupan ini pasti ada pembawa risalah yang menjelaskan tentang ajaran agama ini. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah, sebagai nabi penutupnya para nabi, tidak ada lagi nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai umat akhir zaman yang harus mengimani, meneladani, dan mengamalkan apa yang diteladankan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas iman bil yaumil akhir, iman pada hari akhir. Yajibu alaina an nu'mina bil yaumil akhiri wa mastamala alaihi min kharabi hadhil awamlimi wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib percaya tentang adanya hari akhir dan segala yang terjadi di dalamnya, tentang kerusakan alam ini, serta percaya akan hal-hal yang diberitakan oleh Rasulullah dengan riwayat mutawatir tentang kebangkitan dari kubur. Jadi kita meyakini, mempercayai tentang adanya hari akhir dan segala yang terjadi di dalamnya tentang kerusakan alam. Jadi setiap makhluk itu ada usianya, ada batasnya, dan kerusakan itu pasti terjadi pada makhluk. Kalau manusia rusak jasadnya, berarti sudah banyak penyakit yang menggerogoti, sehingga terpisahnya antara jasad dan ruh kembali ila Robbi, sedangkan jasad kembali ke asal penciptaan, yaitu dari saripati tanah. Kita akan kembali ke tanah. Nah, Rasulullah SAW watawataro minal ba'ti
wa nashri wal hisabi wal jazai wa yaqdillahu bainahum wa minhum mayyadkhulun nara khalidan fiha wa la yakhruju minha wa humul kafiruna wal musyrikun. Jadi percaya akan hal-hal yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat mutawatir tentang kebangkitan dari kubur. Jadi riwayat mutawatir itu suatu berita yang berasal dari Nabi kemudian diinformasikan sampai sekarang ini. Jadi rantainya, penuturnya itu orang-orang yang tidak mungkin berbohong, mutawatir. Al-Quran itu adalah diriwayatkan secara mutawatir dari Allah, kemudian berada di Lauful Mahfuz, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada para sahabatnya merekam dengan hafalannya, menyampaikan kepada tabi'in, kemudian tabi'in menyebarkan pada tabi'in, murid-muridnya ke segala penjuru dunia, hingga terbukukan di dalam kitab Al-Quran atau kitab Utsmani ya. Setelah itu tidak ada kitab yang lain dan dibukukan menjadi kitab Al-Quran. Nah, demikian juga hadis atau berita yang berasal dari Nabi yang bukan berupa Al-Quran, tapi merupakan nasrun ataupun penjelasan atau tafsir terhadap apa kandungan dari Al-Quran. Nah, apa yang diberitakan atau dibawa oleh Kanjeng Nabi menjelaskan tentang keberadaan adanya kebangkitan dari kubur. Pengumpulan di mahsyar. Setelah kehidupan ini kita akan singgah dulu di alam kubur. Apa benar ada alam kubur? Ya, kita nanti akan membuktikan diri kita masing-masing. Saat ini yang kita bisa tahu adalah ada orang meninggal, kita sama-sama melayat dan mengantarkan, menyolatkan, memandikan, menyolatkan dan menguburkan. Kemudian pengumpulan di mahsyar. Mahsyar ini adalah tempat di mana semua orang dibangkitkan kembali dan dikumpulkan, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian pemeriksaan, nah, ini hisab ya, terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nanti kalau di dalam surat Yasin itu disebutkan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya malun ya. Jadi semua organ kita akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Dulu kita sampaikan bahwa baik dan buruk itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini di pemeriksaan ini tidak perlu orang itu menghitung-hitung, tapi sudah kita, catatan amal kita sudah kita ketahui, kita terima masing-masing. Bahkan anggota badan kita akan menjadi saksi. Kaki kita kemana kita melangkah, ke masjid, lebih banyak ke masjid atau ke tempat-tempat yang dilarang, itu akan memberikan kesaksian. Tangan kita, semua organ tubuh kita akan memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang baik akan dijelaskan, yang jelek juga akan dijelaskan. Sehingga ini tidak bisa kita mengingkari. Kalau saat ini itu antara krenteking ati dengan apa yang kita ucapkan itu beda.
Apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita tindakan itu bisa berbeda. Tapi besok sudah tidak ada lagi. Semuanya akan memberikan kesaksian. Bojane mbiyen aku ya pengennya berbuat baik, tapi godaannya luwih akeh. Akhirnya batalke sing apik, golek sing elek. Karena jere sing elek iku akeh kancane. Nek sing apik-apik pengajian iki paling pol nggih, sementen iki. Kecuali diiming-imingi hadiah mobil atau motor. Nah, tapi niatnya pun benten nggih, niku golek hadiah. Ya, kalau jalan santai niku kata ingkang rawuh mergone enek hadiahe. Tapi nek pengajian niku golek sangu dhewe-dhewe. Nah, ini jaza itu, wal jazai dan pembalasan. Jadi akhirat, hari akhir itu, hari kemudian itu hari pembalasan. Saat ini kita adalah saat menanam. Mayyazra yahsud, barang siapa yang menanam dia akan memetik. Kita saat ini memetik, menanam kebaikan, menanam amal soleh, supaya kita akan panen kebaikan, panen balasan dari amal yang kita lakukan. Nah, famayyagdillahu bainahum wa minhum mayyadkhulun naro khalidan fiha. Maka Allah memberikan keputusan tentang perbuatan orang. Lalu ada yang masuk neraka selama-lamanya, tidak keluar daripadanya, yaitu wala yahruju minha wahum kafirun, yaitu orang-orang kafir, wal musyrikun, dan orang-orang musyrik. Jadi orang kafir dan orang musyrik itu akan menerima balasan, yaitu yadkhulun naro khalidan, masuk neraka dan tidak keluar-keluar. Ya, jadi khalidan, ya, selama-lamanya. Ini orang kafir. Wa minhum yadkhuluna fiha summa yakhruju minha wa humul mu'minun al-asun. Dan ada yang masuk kemudian keluar dari neraka, yaitu orang-orang mukmin yang berbuat dosa. Nah, orang mukmin yang berbuat dosa. Jadi bukan berarti orang mukmin kok tidak berbuat dosa. Tadi kita manusia ini ada makhlul khotok wan nisyan, ya. Kita sering tidak sadar melakukan perbuatan yang salah dan lupa. Maka orang mukmin ini kalau tidak bertobat, dia akan berbuat dosa, ada dosanya. Jadi orang mukmin yang berbuat maksiat al-asun, meskipun jadi ada orang yang berbuat dosa besar. Kalau dosa besar itu tidak bisa diampuni. Tapi ada orang mukmin yang berbuat dosa. Maka kita senantiasa berusaha untuk membersihkan dosa-dosa yang kita lalui dengan cara kita bertobat dari perbuatan yang telah lalu. Apa yang sudah kita lakukan di masa yang akan datang, menghapuskannya adalah dengan taubat dan terus memohon kepada Allah dengan istighfar, memohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita itu diampuni. Wa minhum mayyadkhulul jannata fayakhludu wa humul mu'minuna shadiqun. Dan ada yang masuk surga
dan kekal, yaitu orang-orang mukmin yang benar-benar. Maka kita senantiasa diserukan udhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam ajaran agama Islam itu dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna, dengan totalitas, supaya kita masuk kategori orang mukmin yang benar-benar shodiqun, benar-benar dapat dipercaya dan benar-benar dapat mendapatkan kenikmatan yang kekal. Ini kita berbicara tentang iman kepada hari akhir. Jadi hari akhir nanti akan ada kebangkitan dari kubur, pengumpulan di mahsyar, pemeriksaan amal-amal kita, dan pembalasan. Nah, mereka yang akan diberi kategori orang yang berbuat dosa lalu masuk neraka selama-lamanya, tidak keluar daripadanya, itu adalah orang kafir dan orang musyrik. Kafir itu tidak mengimani, sementara orang musyrik itu adalah orang yang mengingkari terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga harus membersihkan akidah kita. Kalau kita masih punya rasa takut kepada manusia, rasa takut kepada sesuatu yang mempunyai kekuatan lebih di luar diri kita selain Allah, ini berarti kita masih mempunyai kesirikan. Nah, ini harus dikikis betul. Hanya Allah lah yang ada di hati kita. Kalau bisa kita senantiasa berzikir mengingat Allah, nanti akan dibukakan berbagai kenikmatan. Bahkan para ulama atau para soleh itu karena hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui zikir lisan kita itu enggak kendat ya. Enggak kendat anggene ndrimimil menyebut asma Allah. Baik itu zikirnya dengan Allah atau kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau mungkin diringkas saja hanya Allah 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 Allah. Setiap detak jantung, setiap apa mengalir pada diri kita. Jadi sambil masak nggih ibu-ibu, ampun kesupen kalian zikir. Nggih, kali ulek-ulek sambal nggih, Allah 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 Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Monggo panjenengan ingkang remen. Pak Krido nggih ngaten, kalih resik-resik napa kalih nyawang manuke nyepeni kalih zikir nggih. Subhanallah, kasih pakane ikan koi dan lain-lain. Nah, jadi kita tidak pernah kendat dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah supaya nanti kita mendapatkan nikmat. Maka ini iman kepada hari kemudian, hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir itu punya dampak. Coba nek wong ora duwe kepercayaan kepada hari akhir, tumindake wis sak karepe dhewe. Wis. Ini berakibat mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi dengan kita ingat bahwa sesuk iki enek balesan tumrap apa yang kita tindakan, yang kita lakukan. Innallaha alimun khabir. Allah niku maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Banget telitine kita disertai oleh malaikat mungkar dan nakir yang mencatat kebaikan dan kejelekan kita. Malaikat muhafadzah yang mengawasi kita, gerak-gerik kita semuanya. Itu iman, hikmahnya iman kepada hari akhir itu menyebabkan kita harus
senantiasa memeriksa terhadap apa yang telah kita lakukan dan memperhatikan, mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan. Yang berikutnya, iman kepada qada dan qadar. Al-imanu bil qada'i wal qadari. Yajibu alaina an nu'mina bi annallaha khalaqa kulla syai'in. Kita wajib percaya bahwa Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Ya, meskipun ini mic ini ada yang menciptakan, tapi kalau kita tanyakan apa asal usulnya dari mic itu, akan kembali kepada nanti zat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari mana, siapa yang membuat, nanti ujung-ujungnya pok-poke pol-pole nggih Allah Subhanahu wa taala. Itu kita. Jadi kita wajib percaya bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Wa amara wa naha, dan dia telah menyuruh dan melarang. Wa kana amrullahi qadaron maqduron, dan perintah Allah adalah kepastian yang telah ditentukan. Wa annallaha qadara kulla syai'in qabla khalqil khalqi yusarriful kainati ala muqtada ilmihi wa ikhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi. Dan bahwasanya Allah telah menentukan segala sesuatu sebelum Dia menciptakan segala kejadian dan mengatur segala yang ada dengan pengetahuan, ketentuan, kebijaksanaan dan kehendaknya. Nah, jadi kita datang ke sini ini sudah ditentukan oleh Allah, qada dan qadar. Berarti ini kita ditakdirkan untuk mengikuti pengawasan hari ini. Ini ditakdirkan oleh Allah karena sudah terjadi qada dan qadar. Itu sudah ditentukan ketentuannya. Termasuk hidup dan mati kita sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Itu misteri. Kita tidak ada yang tahu karena keterbatasan pengetahuan yang kita miliki. Tapi kita yakin bahwa kita akan ada tutup usia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan menghadapi kematian. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mempersiapkan itu supaya kematian kita itu menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang nikmat, menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Nah, kita tunggu-tunggu kematian karena itu nikmat yang besar. Dalam satu ayat disebutkan bahwa jika ingin mendapatkan nikmat itu inda liqa rabbi, atau kalau pahala ataupun kebahagiaan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kenikmatan inda iftar wa inda liqa rabbi. Kenikmatannya itu ketika berbuka. Berbuka itu selegone luar biasa. Bisa membayangkan terik panas matahari, panas, kemudian kita berpuasa. Itu yang terbayang itu kenikmatan ketika kita berbuka. Itu hanya di tenggorokan kita saja, nikmatnya sudah seperti itu. Apalagi kita bertemu dengan Allah. Itu kenikmatan orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala, yaitu pintu royan. Nah, ini iman kepada qada dan qadar. Wal af'alu shadiratu anil ibadi kulluha bi qada'illahi qadrihi.
Adapun segala yang dilakukan manusia itu semuanya atas qada dan qadarnya. Jadi apa saja yang kita lakukan oleh manusia itu semuanya atas ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada atas qada, ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lil ibadi illal ikhtiyaru. Sedangkan manusia sendiri hanya dapat berikhtiar. Tadi nggih, setiap manusia itu akan meninggal. Meninggalnya kui cepat atau lambat itu tergantung ikhtiar kita. Ikhtiar kesehatan kita. Ya. Maka ini adalah usaha kita. Ketika sakit kita segera berobat karena kita wajib berusaha. Kalau kita pasrah kemudian kalah, tidak semangat lagi, maka kita akan penyakit itu akan menggerogoti kita. Tapi kalau kita semangat berjuang, mencari tombo, berusaha, berikhtiar, insya Allah akan diberi jalan. Setelah ikhtiar kok ternyata kita memang batasnya sampai di situ. Ini qada, qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi tugas kita ini hanya adalah berikhtiar, berusaha. Hasil akhirnya wallahu a'lam. Kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah. Saya tadi membaca sebuah tulisan seorang penulis muslim yang namanya Gol Agung. Gol Agung itu nama pena ternyata. Gol itu adalah tujuan, A itu adalah Allah, gong itu supaya bergema. Jadi apa yang kita hasilkan itu seperti gong yang gemanya menggema manfaatnya. Tapi semua yang keberhasilan itu tanpa pasti harus atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang penulis yang sangat inspiratif gitu ya. Jadi you can always get what you can. Allah atau manusia hanya berusaha dan Allah lah yang akan mengabulkan. Jadi kita hanya kewajibannya adalah berusaha dan berikhtiar. Allah lah yang akan menentukan. Walaisa lil ibadi ilal ikhtiar. Manusia sendiri yang hanya dapat berikhtiar. Fattakdiru minallahi wal kasbu minal ibadi. Dengan demikian maka segala ketentuan adalah dari Allah dan usaha adalah bagian manusia. Faharokatuhul abdi fil i'tibari nisbatiha ila qudratihi tusamma kasban lahu. Perbuatan manusia ditilik dari segi kuasanya dinamakan hasil usaha sendiri. Wa bi i'tibari nisbatiha ila qudratillahi khalqan. Tetapi ditilik dari segi kekuasaan Allah, perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Jadi apa yang diperbuat manusia itu adalah ciptaan Allah, atau tergantung tadi atas apa yang Allah ridhoi terhadap qada dan qadarnya. Wal abdu yantasarrafu nasibahu mimma an'amallahu bihi alaihi minar rizki wa ghairihi. Manusia hanya dapat mengolah bagian yang Allah karuniakan padanya berupa rizki dan lain-lain. Jadi kesempatan ini adalah karunia dari Allah. Keimanan ini
adalah karunia dari Allah. Kita dipersilahkan untuk mengolahnya, untuk memanfaatkannya. Waktu kita yang 24 jam, monggo badhe panjenengan ginakake napa kemawon dipasrahke dumateng jenengan. Mau untuk berbuat baik, untuk beramal, untuk ibadah, monggo niku nggih baline teng panjenengan piyambak. Dan demikian juga kalau kita gunakan untuk berbuat yang tidak baik, kita sendiri yang akan memetiknya. Maka ini kita diberikan kebebasan. Sakarepmu anggen panjenengan ginakake. Jadi niku yang dilakukan oleh manusia. Khatimatun, penutup. Hadhihi hiya usulul aqaid as-sahihati wa radda bihal Qur'anu was sunnatu wasyahidat bihal atharu mutawatiratu. Inilah pokok-pokok akidah yang benar yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis, yang dikuatkan oleh pemberitaan-pemberitaan yang mutawatir. Maka barang siapa famani taqada jami'a dzalika muqinan bihi kana min ahlil haqqi was sunnati. Maka barang siapa yang percaya akan semua itu dengan keyakinan yang teguh, masuklah ia dalam golongan mereka yang berpegang pada kebenaran dan tuntunan Nabi, serta lepas dari golongan ahlil bid'ah dan kesesatan. Jadi kalau kita memegangi iman kepada Allah, tadi dari iman kepada Allah sampai pada iman hari akhir dan qada dan qadar dengan benar, maka kita termasuk golongan orang-orang yang berpegang pada kebenaran dan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullaha kamala yakin wasabata fid dini lana walikafatil muslimin innahu arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi selanjutnya kita mohon kepada Allah keyakinan yang kuat dan keteguhan menjalankan agamanya. Kita berdoa untuk kita seluruh umat Islam. Sesungguhnya Tuhanlah yang Maha Penyayang. Semoga Allah melimpahkan kemurahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, serta kepada keluarga dan sahabatnya. Inilah bab ataupun kitab iman yang mencakup dari iman kepada Allah sampai iman kepada kitab-kitab ataupun hari akhir dan qada dan qadar. Ini adilah ataupun dalil, alasan dalil. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafarraqatil yahudu alal ihda wa sab'ina aw ithnataini wa sab'ina firqatan wan nasara mithlu dzalika wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina firqatan rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasan sahih. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi telah bercerai-berai menjadi 71 atau 72 golongan. Umat Nasrani demikian pula, dan umatku akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Maka hanya satu yang benar. Nah, inilah semoga kita termasuk golongan yang selamat, golongan yang benar. Saya kira
Itu yang bisa kami sampaikan. Sebentar lagi kumandang sholat Isya, dan bila ada pertanyaan sumonggo, waktu saya kembalikan kepada Pak Ridho. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib dan insyaallah nanti salat isya rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman Islam yang sangat berharga ini. Semoga kita bisa mempertahankannya hingga akhir hayat kehidupan kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, kita sudah sampai pada iman kepada Rasul. Sekilas kita sampaikan sebagai pengantar bahwa iman kepada Rasul merupakan bagian dari apa yang kita yakini, bahwa dalam kehidupan ini pasti ada pembawa risalah yang menjelaskan tentang ajaran agama ini. Dan Rasulullah